Kembali Anda di Dialog Jurnal Pagi, pemirsa. Saya akan langsung menyapa tim pemenang kampanye Jokowi Maruf Amin. Ada Bapak Lukman Edi. Selamat pagi Pak Lukman. Pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung di Jurnal Pagi. Kali ini Pak Lukman terkait dengan hasil survei ataupun riset dari LSI bahwa kemudian menyebutkan 70%-an dari masyarakat Indonesia beranggapan bahwa sebetulnya ekonomi Indonesia masih baik-baik saja, dan ini menjadi diperkirakan akan menjadi sebuah suplemen yang cukup baik di Pilpres 2019. Apa tanggapan Anda Pak Lukman? Ya, yang pertama, saya ingin bicara dulu bahwa hasil survei-survei oleh lembaga survei yang ada di Indonesia ini adalah penting untuk mendorong kita keluar dari kebiasaan politik kepemiluan ini, dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak rasional menjadi rasional, gitu kan ya. Kita doronglah lembaga-lembaga survei ini terus untuk mengeluarkan hasil-hasil bacaannya terhadap kondisi masyarakat kita. Nah, tim kami selalu membaca semua hasil survei, ya. Kemudian melakukan evaluasi terhadap pekerjaan internal. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ekonomi, bukan saja soal masyarakat merasa cukup puas dengan kinerja ekonomi, tapi secara umum juga kan kinerja pemerintah selama 4 tahun belakangan ini kan diapresiasi oleh masyarakat. Itu tergambar dari hasil-hasil survei. Ya, 70% lebih masyarakat kita masih menyatakan puas. Nah, bagi TKN, kepuasan masyarakat terhadap kinerja ekonomi pemerintahan selama ini tentu menjadi penting, ya, bagi kita menjadi penting untuk terus kami sosialisasikan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan gambaran bahwa isu-isu ekonomi yang selalu dipakai oleh tim sebelah untuk menyerang kita itu ternyata ternyata banyak yang sekali lagi tidak berdasarkan fakta-fakta. Ya, kami merasa selama 1 bulan terakhir ini kami kan selalu jawab tuduhan-tuduhan, klaim-klaim dari pihak sebelah yang menyatakan bahwa ekonomi kita gagal, ya, kemiskinan bertambah, ya, bukan saja informasi-informasi itu dikeluarkan oleh para jubir-jubirnya, bahkan langsung kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi juga mengeluarkan isu-isu seperti itu. Ya. Nah, 1 bulan terakhir ini kami jawab itu, bahkan Pak Jokowi mengeluarkan diksi-diksi untuk melawan diksi-diksi negatif dari pihak sebelah itu dengan diksi-diksi yang spektakuler, ya, gitu, yang mengeluarkan kata-kata sontoloyo, mengeluarkan kata-kata genderuwo, gitu ya. Untuk supaya kita ingin masyarakat kita itu tidak terracuni oleh informasi-informasi yang salah, informasi hoak yang menyatakan ekonomi kita memburuk. Gitu. Ya, walaupun Pak Lukman, apa yang kemudian ada di persepsi masyarakat adalah kok debatnya belum masuk ke perdebatan yang esensial. Ya, itu kan kita kan terus berupaya, untuk perdebatan di masa kampanye ini masuk pihaknya Pak Prabowo Sandi menyerang kita dengan konsep-konsep ekonomi, menyerang kita dengan data-data yang menyebabkan kami ini tidak bisa menjawab, ya. Tapi kan setelah ditunggu-tunggu nggak juga, gitu ya. Tuduhan-tuduhan tentang kegagalan ekonomi lebih kepada tidak didukung oleh data-data dan fakta-fakta di lapangan. Ya. Nah, akhirnya 1 bulan terakhir ini kita
dorong terus untuk kembali ke rel, bicara Baik. soal substansi ekonomi. Tapi pihak sana nggak berani masuk Oke. ke dalam. Jadi intinya Anda jual, ya. kami beli gitu ya? Iya, gitu. Jadi mereka. Oke, baik Pak Lukman, ini kalau kita bicara mengenai popularitas dari program-program pemerintahan Jokowi JK yang ini dinilai cukup populer lah ya, tadi sempat disampaikan oleh LSI, tapi bicara mengenai persepsi ekonomi ini rasanya tidak hanya bicara mengenai masyarakat di segmen tertentu saja, harus kemudian menyasar kalangan masyarakat seluruhnya. Bagaimana dengan ease of doing business di Indonesia? Ini juga tentu saja berimplikasi terhadap persepsi ekonomi tentu saja di Pilpres 2019. Banyak yang melihat bahwa program-program ease of doing business di Indonesia lah ya, ini cukup baik terkait dengan penanaman modal asing. Namun kemudian kalau kita bicara mengenai apa yang sebetulnya dirasakan oleh teman-teman pengusaha di dalam negeri sendiri, bahwa sebetulnya kok rasanya insentif, kemudian juga dukungan dari pemerintah sendiri terhadap sebuah sektor yang ini menyerap banyak tenaga kerja dan ini adalah asli investasi dalam negeri gitu ya. Kok dukungannya belum terlalu terasa, malah kemudian dibuka oleh PMA saja. Apa pendapat Anda terkait dengan hal ini, Pak Lukman? Perlu kita pahami ya. Pertama, dalam sejarah Indonesia, angka kesenjangan itu turun drastis ya. Gini, rasio kita 4 tahun terakhir ini mengalami penurunan ya, penurunan yang secara terus menerus ya. Di mana di pemerintahan sebelumnya tidak pernah menangani persoalan kesenjangan ini dengan serius gitu ya. Tapi di pemerintahan Pak Jokowi JK 4 tahun terakhir ini ditangani dengan serius, dengan meluncurkan berbagai macam program untuk menangani kesenjangan. Nah, saya kira investasi pemerintah yang dikeluarkan untuk untuk meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan baru di pedesaan-pedesaan misalnya, itu multiplier efeknya memang tumbuhnya UMKM, ya, tumbuhnya pengusaha-pengusaha di tingkat desa, gitu ya, di tingkat daerah-daerah, gitu. Nah, saya kira ini yang tidak terbaca sebenarnya selama ini, ya, dianggap hampir 200 triliun itu turun ke desa-desa itu tidak punya multiplier efek. Baik. Padahal ini multiplier efeknya luar biasa terhadap tumbuh kembangnya UMKM yang ada di daerah-daerah gitu ya. Pak Lukman, bagaimana dengan kecemburuan yang dirasakan oleh pengusaha dalam negeri, katakanlah terkait dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan ataupun fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada investor asing gitu. Bagaimana ini akhirnya menjadi sebuah bahasan yang juga harus dicarikan solusinya? Ya, begini, pada akhirnya Pak Jokowi ini membuka semua ruang terhadap berbagai macam bentuk investasi, baik itu tumbuh kembang investasi di dalam negeri maupun kemudian menarik sebanyak-banyaknya investasi dari luar negeri. Ya, saya kira gambaran kepuasan masyarakat dalam surveinya LSI itu kan gambaran dari dunia usaha yang di dalam negeri ini begitu berkembang, bukan saja karena diberikan peluangnya investasi dalam negeri itu mendapatkan fasilitas-fasilitas, juga akibat dari investasi luar negeri yang deras masuk ke dalam Indonesia, ke dalam negeri kita. Baik. Jadi jangan kemudian kita memilah-milahkan wah ini Pak Jokowi kok membuka ruang begitu luas kepada investasi dari luar negeri. Bagaimana nasib dalam negeri? Dalam negeri juga diurus oleh Pak Jokowi gitu. Baik. Ya, artinya dua hal ini saling mendukung. Ya. Dua hal ini saling mendukung. Baik. Bukan Pak Lukman, negara tertutup, kita negara terbuka. ingin berbincang lebih lanjut, tapi kemudian waktunya sangat terbatas. Pak Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Pagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali usai jeda.